Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, atas perintah Baginda Raja, beberapa prajurit istana mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah untuk datang ke istana sekarang juga," kata salah satu prajurit. Abu Nawas sempat terkejut, sebab tak biasa-biasanya Baginda memanggilnya saat waktu sudah larut malam. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Apa yang harus saya kerjakan, Paduka Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kamu tahu kan bahwa kita punya teluk yang cukup luas. Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberang teluk tersebut. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia bisa berenang ke seberang teluk? Abu Nawas, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Paduka Yang Mulia, saya ini kan bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu Nawas. "Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kamu adalah pria yang cerdik di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Baginda Raja sedikit memaksa. "Baiklah Paduka, saya akan mengerjakannya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas menggerutu ketika berjalan keluar istana. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang cukup luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak-anak ini? Mereka pasti berenang di pantai," pikir Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Tampaknya ia telah menemukan ide yang cukup cemerlang. Abu Nawas pun lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Kemudian dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian, Raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, Raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pada pagi hari sebelumnya. "Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Paduka Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tidak tega, Paduka Yang Mulia, untuk membiarkannya pergi, karena saya tahu ia bukan perenang yang baik," kata istri Abu Nawas dengan ekspresi wajah yang sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor kepada Baginda Raja. "Paduka Yang Mulia, Abu Nawas telah ditemukan." Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah jatuh pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, Raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Baginda Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu Nawas, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Baginda Raja terlihat sangat khawatir dengan kondisi Abu Nawas yang masih pingsan. Tiba-tiba Abu Nawas membuka matanya dengan pelan. Raja Harun al-Rasyid pun merasa senang.
Ia segera memeluk tubuh Abu Nawas dengan erat. Baginda Raja sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas pun tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya. "Kau hebat Abu Nawas, kau hebat," ucap Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bakhil. Tak hanya itu, selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah selaku ulama sufi. Ia ingin membuat tetangganya itu bertaubat atas perbuatannya. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Pada esok harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung. "Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak," ucap Abu Nawas membuka percakapan. Salah satu dari kawan Abu Nawas bertanya, "Apakah isi wangsit dalam mimpimu?" Abu Nawas menjawab, "Aku mendapatkan wangsit, apapun yang dititipkan padaku maka akan beranak." "Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang, maka beberapa hari kemudian uang kalian akan beranak dan tentunya uang kalian akan bertambah," jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang. "Nanti sore aku akan meminjami 1 ekor kambing kepadamu," ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Aku akan meminjamimu uang 2 dinar. "Silahkan, silahkan," dengan senang hati, balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar. Kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang meminjami 1 ekor kambing dikembalikan Abu Nawas menjadi 3 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar dikembalikan Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa dan sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai saudaraku Abu Nawas, adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu," ucap tuan tanah merayu. "Maaf tuan, kayaknya saat ini saya lagi tidak membutuhkan apa-apa," balas Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku. Jangan sungkan-sungkan," timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah. "Baik tuan, kapan-kapan saya akan ke rumah tuan," ucap Abu Nawas. Tuan tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Di suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar. Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian Abu Nawas mendatangi tuan tanah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. 5 hari kemudian Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya. Si tuan tanah menerimanya dengan senang hati. Saat ia membuka bungkusan yang dibawa Abu Nawas, jumlah telurnya bertambah menjadi 5. "Kok telurnya ada 5? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sembari tersenyum. "Tidakkah tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak," ujar Abu Nawas. Si tuan tanah pun tersenyum bahagia. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. "Ada perlu apa wahai saudaraku Abu Nawas?" tanya si tuan tanah.
Saya ingin meminjam uang 1000 dinar, jawab Abu Nawas. Jumlah uang yang terbilang cukup banyak. Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Tuan tanah kaya raya itu segera membuka berangkas uangnya dan meminjamkan uang sejumlah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Ini uangnya wahai saudaraku, silahkan dibawa pulang, ucap tuan tanah sambil memberikan uangnya. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1000 dinar. Sementara tuan tanah yang pelit itu berkhayal, tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak, ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari, si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. 5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu malah tidak datang, kata si tuan tanah. Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan, kata Abu Nawas beralasan. Tidak apa-apa wahai saudaraku, silahkan, apa yang mau engkau bicarakan, balas si tuan tanah. Begini tuan, Abu Nawas mencoba menjelaskan. Uang yang tuan titipkan padaku 3 hari kemudian mati. Boro-boro bisa beranak, yang ada malah mati tak tersisa. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya tuan tanah penuh emosi. Kamu mau mempermainkan aku ya? Sambungnya. Tidak tuanku, tapi memang begitulah kenyataannya, balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, si tuan tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak, tapi kenyataannya dia menipuku dan tidak sepeser pun mengembalikan uangnya padaku. Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung." Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah seperti itu wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Wahai hakim yang mulia, saya sama sekali tidak menipu dia." "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. Abu Nawas kembali menjawab, "Dari awal sudah saya katakan padanya tuan hakim, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak tapi malah mati. Dan aku tak mungkin mengembalikannya karena sudah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat pasti akan mati. Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, si tuan tanah langsung jatuh pingsan. Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri sebagai orang yang kikir dan berprofesi sebagai rentenir. Kisah selanjutnya. Abu Nawas merupakan orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi. Ketika memasuki usia remajanya, Abu Nawas banyak belajar ilmu tentang agama. Di antaranya adalah bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui padang pasir. Karena wawasannya yang mumpuni serta pertemanannya yang luas, Abu Nawas menjadi mahir berbahasa Arab dan mengetahui tentang adat istiadat orang Arab. Bukan hanya itu, sosok Abu Nawas juga dikenal sebagai budayawan yang pandai bersair dan bernyanyi. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memberikan umpatan kepada Ismail bin Sahel dengan menggunakan sebuah puisi atau syair-syairnya. Ismail sendiri merupakan tokoh sastrawan yang juga terkenal pada masa itu.
Adapun isi puisinya Abu Nawas adalah sebagai berikut. Roti Ismail bin Sahel tak ubahnya sebuah tipu daya. Ketika engkau membelahnya, roti itu tipis sekali. Entah apa makna dari puisi tersebut. Yang jelas hal itu sempat membuat Ismail berang. Kemungkinan maksud puisi Abu Nawas itu menyindir tentang ilmu kesastrawanan Ismail yang dianggap Abu Nawas terlihat tinggi tapi sebenarnya bodoh. Tentu saja itu merupakan penghinaan bagi Ismail. Beberapa minggu kemudian setelah itu, Abu Nawas dihadapi oleh suatu persoalan yang rumit, di mana persoalan tersebut hanya Ismail yang tahu. Mau tak mau, Abu Nawas harus meminta bantuannya. Pada saat itu, hati Abu Nawas mengalami dilema. Kalau ia tak meminta bantuan Ismail, ia tak bisa menyelesaikan persoalannya. Tapi kalau ia meminta bantuan Ismail, ia pasti akan diolok-olok olehnya. Karena sebelumnya Abu Nawas membuat syair ejekan kepada Ismail. Namun demi urusannya bisa cepat selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah Ismail. Melihat tamunya yang datang adalah Abu Nawas, wajah Ismail mendadak berubah menjadi sinis. "Hei Abu Nawas, berani sekali kamu datang kemari. Dengan wajah apa kamu berani menghadapku?" hardik Ismail. "Inilah saatnya pembalasanku. Aku akan mempermalukanmu wahai Abu Nawas." Batin Ismail penuh dendam. Akan tetapi tiba-tiba saja dengan penuh kerendahan hati Abu Nawas berkata, "Wahai Ismail bin Sahel, aku menghadapmu dengan wajah sebagaimana aku bertemu dengan Tuhanku. Dosaku kepadanya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan dosa yang kuperbuat kepadamu." Mendengar ucapan Abu Nawas yang terkesan kalem dan rendah hati itu membuat hati Ismail menjadi luluh. Dengan demikian, Ismail pun memaafkan Abu Nawas. Dan niatnya yang tadi ingin membalas syair ejekan Abu Nawas sirna seketika. Keduanya lantas berbaikan. Pertemuan itu menjadi ajang perdamaian antara Ismail dan Abu Nawas. Mereka berdua pun akhirnya saling bermaaf-maafan satu sama lain. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak bersiap-siap untuk berangkat ke hutan. Melihat hal itu, sang istri pun bertanya, "Wahai suamiku, kamu mau kemana?" Abu Nawas menjawab, "Aku mau pergi ke hutan." Sang istri heran dengan jawaban Abu Nawas. "Persediaan kayu kita kan masih banyak. Untuk apa pergi ke hutan?" tanya sang istri kembali. "Aku bukan mau mencari kayu, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya bagi mereka berimigrasi ke daerah kita? Pasti di hutan akan banyak sekali burung puyuh," balas Abu Nawas menjelaskan. "Oh iya benar, di hari-hari seperti ini setiap tahun burung puyuh berimigrasi dan menyeberangi perkampungan kita. Kangen banget sama dagingnya yang lezat," sahut sang istri. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu menuju hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya selesai, dia pun duduk di atas dahan pohon untuk menunggu hasil buruannya. Selang beberapa saat, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkapinya. Begitulah kerjaan Abu Nawas sampai menjelang malam hari, sehingga ia memperoleh banyak sekali hasil buruan burung puyuh. Selanjutnya, Abu Nawas pulang ke rumah dengan hati penuh gembira. "Wahai istriku, aku memperoleh burung banyak sekali," ucap Abu Nawas. Sang istri pun menjadi ikut senang karena ia sudah kangen dengan masakan daging burung puyuh. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama kita. Wahai istriku, buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat.
pinta Abu Nawas kepada istrinya. Esok harinya Abu Nawas menanyakan kepada sang istri, apakah hidangan daging puyuhnya sudah siap. Sudah wahai suamiku, masih aku taruh di wajan agar panasnya tetap awet, jawab sang istri. Lalu Abu Nawas membuka tutup wajan untuk mengintip masakannya. Aromanya nikmat sekali. Oh iya, kenapa rotinya tidak sekalian dicampur? Kata Abu Nawas menyarankan. Sang istri menuruti permintaannya. Ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui kawan-kawannya dan juga Tuan Hakim. Tuan Hakim sangat senang dengan undangan ini, mengingat daging puyuh adalah makanan kesukaannya. Dia pun segera menuju ke rumah Abu Nawas. Sementara sang istri merasa cemburu karena Abu Nawas lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Padahal masakan daging puyuh juga merupakan makanan kesukaannya. Ia pun segera memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom yang sudah dipersiapkan. Kemudian baskom tersebut disembunyikan. Sedangkan wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya kembali. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu undangan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Lantas, Abu Nawas mulai meletakkan piring kosong di depan setiap orang. Tidak lama lagi, di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat, ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu masuk ke belakang untuk mengambil wajan dan meletakkannya di meja di hadapan para tamunya. Tatkala dia mengangkat tutup wajan, burung-burung puyuh itu berterbangan keluar. Semua tamu yang diundangnya langsung kaget, apalagi Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Ya Allah, sungguh aku telah memburu burung-burung puyuh itu dan memasaknya. Tapi dengan kuasamu, engkau hidupkan kembali mereka. Namun, kemana perginya rotiku? Ini yang aku tanyakan, dan ini yang membuatku bingung, kata Abu Nawas dengan polosnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang hakim istana yang mempunyai cacat di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Dan cacat yang dideritanya itu sudah ada sejak lahir. Keinginan hakim ini terkadang aneh dan susah dimengerti. Pernah suatu hari hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, hukuman penjara akan didapatkannya. Maka dikumpulkanlah pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah hakim untuk menyaksikannya. Sementara Abu Nawas yang sedang jalan-jalan tak sengaja melihat ada keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekatinya dan bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa ini banyak orang berkumpul?" tanya Abu Nawas. Orang yang ditanya itu menjawab singkat, "Ada lomba melukis." Karena penasaran, Abu Nawas semakin merangsek maju ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim," gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua puluhan pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri, mengingat risiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Hingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia pun langsung menghadap Tuan Hakim. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas.
Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu tahu peraturannya kan? Kata Tuan Hakim. Peraturannya apa Tuan? Tanya Abu Nawas kembali. Peraturannya adalah, kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara, kata Tuan Hakim menjelaskan. Oh itu, baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim, balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertiga pun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Pelukis pertama melukis Tuan Hakim apa adanya, yaitu dengan kondisi mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. Lukisan apa ini? Kau mau mengejekku? Hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dia melukis Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tak ada cacat pada matanya. Namun di luar dugaan, lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim murka. Beraninya kamu, apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna, seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah. Pelukis kedua juga dianggap gagal. Ia pun harus menerima risikonya dimasukkan ke dalam penjara. Tibalah giliran Abu Nawas. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah, yang seolah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim. Hikmah dari cerita di atas yaitu, begitulah akhlak dan kebijaksanaan. Ketika jujur tidak cukup dan berbohong itu buruk, maka akhlak dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan. Begitupun dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, saat sedang suntuk, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tikungan, ia bertemu seorang pemuda yang kelihatan tidak bahagia. Wajahnya terlihat murung sekali, seolah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bahagia. Abu Nawas lalu menghampirinya dan bertanya, "Hai anak muda, kau nampak sangat sedih. Apa yang membuat hatimu gundah?" tanya Abu Nawas. Si pemuda mengangkat tas jeleknya dan berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Hanya tas jelek ini yang aku punya." Kasihan sekali, batin Abu Nawas. Ia berpikir bagaimana caranya untuk mengobati kesedihan pemuda itu. Tidak lama, ia menemukan ide. Ia mencoba mengalihkan perhatian si pemuda. "Lihat, ada monyet di sana," teriak Abu Nawas. "Mana?" tanya si pemuda. Saat perhatian si pemuda teralihkan, Abu Nawas langsung merebut tasnya dan membawanya lari. Si pemuda mencoba mengejarnya, tapi Abu Nawas terlalu cepat berlari. Pemuda itu pun menangis sekeras-kerasnya. "Kembalikan padaku tas itu harta milikku satu-satunya," teriaknya sambil menangis. Setelah jaraknya sudah agak jauh, Abu Nawas menaruh tas si pemuda di tengah jalan. Ia pun lalu bersembunyi di semak belukar. Tidak lama kemudian, si pemuda datang dan melihat tasnya. Dengan penuh bahagia, si pemuda segera berlari mengambilnya.
"Alhamdulillah, tasku. Aku kira telah kehilangan tas ini," ucapnya sambil tersenyum senang. Abu Nawas pun ikut tersenyum dari balik semak belukar. Akhirnya, ia bisa juga bergembira. Ia tahu caranya bersyukur walaupun hanya punya tas jelek, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dan menghampiri pemuda tersebut. "Hei, bukankah kamu tadi yang mencuri tasku?" ucap si pemuda penuh emosi. "Sabar dulu wahai pemuda, saya tidak bermaksud mencuri tasmu. Saya hanya ingin mengajarkanmu bersyukur meskipun hanya mempunyai tas jelek," ujar Abu Nawas. "Waktu pertama aku melihatmu, kau tampak sedih karena hanya memiliki tas jelek. Dan sekarang, bukankah kamu bahagia dengan tas jelekmu?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar. Kamu benar sekali. Terima kasih telah mengingatkanku betapa pentingnya rasa bersyukur," balas si pemuda. Keduanya akhirnya terlihat akrab. Abu Nawas lalu mengajaknya jalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. Sesekali si pemuda tertawa dan terlihat sangat bahagia. Tidak berapa lama, mereka berdua berpapasan dengan rombongan pelayat yang sedang mengiringi jenazah. Terlihat sang istri jenazah berjalan di belakang keranda sambil menangis dan meratapi kepergian suaminya. Samar-samar namun tetap jelas, Abu Nawas dan si pemuda menyimak suara ratapan dari istri jenazah tadi. "Suamiku, kenapa kau pergi begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan di tempat sempit itu? Tempat yang bahkan selembar tikar pun tidak ada di sana," kata istri jenazah itu meratap. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak perkataan istri jenazah itu lantas melempar pandangan kepada si pemuda yang berjalan bersamanya. "Kejar dan cegat mereka. Apa kau tak dengar? Mereka akan berkunjung ke rumahmu," ujar Abu Nawas sambil bercanda. "Kurang ajar kau Abu Nawas," sahut si pemuda sambil tertawa. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Suatu saat pada hari Jumat pagi, Abu Nawas kedatangan tamu seorang takmir masjid. Kedatangan tamu tersebut bertujuan meminta Abu Nawas untuk menjadi khotib sholat Jumat. "Baiklah, insya Allah saya siap," kata Abu Nawas semangat. Sesudah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas kemudian berpamitan dengan istrinya dan segera melangkahkan kakinya menuju masjid. Tak berselang lama, terdengar suara azan berkumandang. Masyarakat yang beragama Muslim, khususnya para kaum Adam, segera berbondong-bondong menuju masjid dan meninggalkan semua aktivitasnya. Karena yang bertugas sebagai khotib kali ini adalah Abu Nawas, para jamaah sangat antusias sekali berangkat menuju masjid. Mereka penasaran dengan khutbahnya Abu Nawas. Waktu yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan memulai khutbahnya. Namun belum lama Abu Nawas berkhutbah, Abu Nawas melihat banyak para jamaah yang mengantuk, bahkan ada yang sampai tertidur. Melihat hal itu, Abu Nawas lantas berteriak, "Api! Api!" Hal tersebut kontan membuat para jamaah terbangun kaget. Mereka menoleh ke kanan dan ke kiri mendengar teriakan Abu Nawas itu. Sedangkan sebagian jamaah yang lain ada yang hanya saling pandang saja. "Di mana apinya? Di mana?" teriak salah satu jamaah. Abu Nawas yang melihat para jamaah sudah terbangun dan merasa panik, lantas melanjutkan khutbahnya. "Api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah," sambung Abu Nawas dalam khutbahnya. Setelah menyampaikan khutbah, Abu Nawas segera menutup bagian khutbah kedua dengan lantunan doa. Di hari Jumat berikutnya, Abu Nawas kembali ditunjuk sebagai khotib. Namun dengan berbagai alasan Abu Nawas menolaknya. "Masih banyak pemuda pintar di kota ini. Jangan sia-siakan mereka.
ucap Abu Nawas. Sebenarnya tujuan Abu Nawas itu bagus. Khotib tidak harus orang tua, yang muda pun harus ditampilkan, karena merekalah generasi penerus bangsa dan agama. Akan tetapi pihak takmir masjid tetap bersikukuh menunjuk Abu Nawas untuk menjadi khotib. Walhasil Abu Nawas memutar otak supaya dirinya tidak lagi ditunjuk sebagai khotib sholat Jumat. Setelah azan berkumandang, naiklah Abu Nawas ke atas mimbar. Dengan suaranya yang lantang, Abu Nawas bertanya, "Saudara-saudara, apakah saudara sudah mengetahui apa yang akan saya sampaikan pada khutbah kali ini?" Para jamaah tentu terkejut dan menjawab, "Belum, kami belum tahu." Dengan tenang Abu Nawas kembali berkata, "Waduh, kalau saudara belum tahu apa-apa mengenai hal yang penting begini, saya kira akan membuang-buang waktu saja bagi saya untuk bicara hal ini." Abu Nawas pun lalu turun tidak jadi memberikan khutbah. Pihak takmir masjid kemudian langsung menunjuk pemuda alim untuk segera menggantikan Abu Nawas. Hari Jumat berikutnya, Abu Nawas masih saja ditunjuk sebagai khotib. Ia pun tampil lagi di mimbar dan menyodorkan pertanyaan yang sama seperti pekan sebelumnya. "Apakah saudara-saudara tahu mengenai hal yang akan saya bicarakan hari ini?" Kali ini para jamaah ingat apa yang terjadi seminggu sebelumnya. Jadi secara serentak mereka menjawab, "Kami sudah tahu." Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Lah, kalau semua sudah tahu apa yang akan saya sampaikan, saya kira membuang-buang waktu saja kalau saya memberi khutbah di sini sekarang." Ia pun lalu turun dari mimbar dan diganti dengan orang lain. Pada hari Jumat keempat kalinya, masih saja Abu Nawas ditunjuk sebagai khotib. Ia pun tampil lagi di mimbar dan menyodorkan pertanyaan yang sama. "Apakah saudara-saudara tahu mengenai hal yang akan saya bicarakan hari ini?" Para jamaah agak bingung. Ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak. Lalu dengan entengnya Abu Nawas berkata, "Baiklah, sekarang begini saja. Di antara kalian yang tahu khutbah saya, sampaikan kepada jamaah yang tidak tahu. Dan jamaah yang tidak tahu, lebih baik bertanya kepada jamaah yang lebih tahu." Sehabis itu Abu Nawas pun turun dari mimbarnya. Sejak saat itulah Abu Nawas tak lagi diundang untuk menjadi khotib sholat Jumat. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di kerajaan Raja Harun al-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapatkan ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajurit akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Akan tetapi, raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena semua para menterinya terlihat taat kepadanya. Lalu terbesitlah nama Abu Nawas dalam pikiran Baginda Raja. "Abu Nawas pasti bisa mengungkap kasus ini," ujar Baginda dalam hati. Dari itu maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Ada gerangan apa Paduka Yang Mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, akhir-akhir ini marak kejadian pembunuhan dan penculikan. Dan ini jelas membuat rakyatku dicekam ketakutan. Kemudian secara diam-diam aku menyuruh beberapa prajurit untuk mengusut kasus tersebut. Barulah diketahui teror itu justru didalangi oleh orang dalam istana. Ada salah satu menteri saya yang ingin membuat citra kepemimpinan saya buruk. Dengan begitu dia akan mudah menghasut para rakyat untuk mengkudeta saya. Tapi saya kesulitan. Siapakah menteri yang berkhianat tersebut? Karena para menteri istana semua terlihat taat kepadaku. Oleh sebab itu, saya butuh bantuan kamu untuk memecahkan kasus ini. Saya ingin tahu siapakah menteri yang berani berkhianat kepadaku."
Saya yakin dengan kecerdikanmu kamu pasti bisa, kata sang raja berharap. Ini berarti ada musuh dalam selimut Paduka Yang Mulia, tukas Abu Nawas. Iya benar, dan tugasmu adalah untuk mengungkap siapa musuh itu, balas sang raja. Abu Nawas kembali berkata, ini kasus yang cukup rumit dan perlu kehati-hatian. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Kalau sampai salah menuduh, bisa-bisa itu jadi bumerang bagi Paduka Yang Mulia. Paduka dengan mudah akan bisa dilengserkan. Begini saja Paduka, beri waktu saya sehari untuk mencari cara yang tepat. Baginda Raja menjawab, baiklah Abu Nawas, saya turuti permintaanmu. Abu Nawas pun lalu mohon diri untuk pamit pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik. Belum lagi ketemu jalan keluar, Abu Nawas malah tertidur karena kelelahan. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, Abu Nawas tersadar bahwa ia masih punya tugas dari baginda yang belum terjawab. Yang terpenting sholat dulu, urusan kerajaan biarlah nanti saja, pikir Abu Nawas. Ia pun mencari sorban untuk menunaikan sholat subuh. Secara tak sengaja ia menemukan sorban lawas. Sorban lusuh yang menebar aroma tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh sang istri. Sorban bau apek inilah yang membuat otak Abu Nawas mendapatkan ide. Abu Nawas menemukan cara yang tepat untuk mengungkap kasus yang dialami baginda raja. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana menghadap Raja Harun al-Rasyid. Sebelum melancarkan tipu muslihatnya, Abu Nawas meminta baginda raja bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Sang raja pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpullah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, baginda raja mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah baginda raja. Bagaimana caranya wahai baginda raja? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau harum, maka kerajaan ini akan abadi. Namun apabila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpullah lagi menteri-menterinya itu. Bagaimana baunya? Tanya baginda raja. Sorban ini baunya sangat harum Paduka Yang Mulia. Niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga juga menjawab yang sama, seperti apa yang dikatakan oleh menteri yang pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat baginda raja senang. Giliran menteri keempat dan kelima dimintai pendapatnya, di luar dugaan. Menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Menteri keempat dan kelima ini pun merasa tersinggung. Mereka tidak terima kalau dituduh yang berbuat makar hanya karena mencium sorban usang yang berbau busuk. Wahai Paduka Yang Mulia, apakah Paduka Yang Mulia menuduh kami berdua yang telah berbuat makar? Kalau begitu caranya, kami berdua tidak sudi untuk menjadi menteri Paduka Yang Mulia. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, baginda raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dibilang sakti tersebut sejatinya adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak pernah dicuci sama sekali. Bergetarlah badan menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar baginda raja.
Menteri pertama, menteri kedua, dan menteri ketiga langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara pada hari itu juga. Sementara menteri keempat dan kelima dipertahankan sebagai menteri kepercayaan baginda. Mereka berdua pun lalu diberi hadiah. Dan tentu saja Abu Nawas juga mendapatkan bagian hadiahnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.